Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, senang sekali saya Kiki Rizkiani di edisi 11 November 2025 bisa menjumpai Anda kembali dalam program Oase bersama Keluarga Harmoni dan Yayasan Cahaya Al-Quran. Di sini tanggal cantik ya mitra muslim, 11. Ya cuma 11 sama bulan 11 aja sih sebenarnya. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat ya, meskipun cuacanya memang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, setelah hujan terus panas lagi kayak gitu. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan juga mitra muslim, karena kalau kita sehat beraktivitas pun akan lebih enak, nyaman dan juga gampang. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menjaga kesehatan, wah ini sayang banget ya mitra muslim. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan kita yang terskip gitu mitra muslim karena nggak enak badan. Semoga mitra muslim semuanya yang menyimak Oase siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah banyak ya yang menunggu karena beberapa pekan kemarin kita sempat rerun gitu, dan kalau ini sekarang live mitra muslim Anda bisa bergabung di 0811 3400 899. Kita akan ngebahas tentang merasa tertinggal di saat dunia saling berkejaran. Suara Muslim. Ya mitra muslim, mungkin kita tuh nggak sadar ya kalau kita ini kurang adanya self awareness atau awareness gitu mitra muslim, atau kurang peduli sama diri kita sendiri. Ya mungkin hasilnya ini kita itu malahan sering ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya mungkin kayak kita mengingat-ingat teman sekolah kita dulu gitu ya, yang ternyata mereka bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri atau sudah memiliki posisi jabatan yang keren gitu mitra muslim. Nah, gimana nih perasaan kita sendiri ketika mengingat, wah teman-teman kita semuanya udah pada sukses gitu ya, apa kabar dengan saya gitu, saya masih di sini-sini aja gitu. Nah sebenarnya ini kembali lagi, Anda merasa senang atau justru malahan merasa tertinggal? Ya sebetulnya bukan nggak berkembang atau perkembangan kita ini disebut stagnan gitu ya, tetapi karena perkembangan mereka mungkin lebih pesat dari kita, bener nggak sih? Atau mungkin kita itu apa namanya ya, memang ditakdirkan belum aja, bukan berarti tidak, seperti itu mitra muslim. Nah, kita akan ngebahasnya di sini tuntas sampai tanda waktu 2 siang nanti. Merasa tertinggal di saat dunia saling berkejaran. Bagaimana mitra muslim untuk pembahasannya? Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHTBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Ketua ITSMI Lumajang. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah, setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama Bu Dokter, alhamdulillah sekarang sehat ya Bu Dokter ya? Ya alhamdulillah. Dengan kegiatan yang padat merayap, padat banget gitu. Kalau padat merayap kan seperti masih ada celah gitu ya. Kalau jadwalnya Bu Dokter kayaknya full terus ya? Ya enggak juga sih, enggak tahu ya. Sampai lupa dengan jadwalnya sendiri ya Bu Dokter ya, saking padatnya gitu ya. Buktinya masih bisa kesini. Oh iya sih, iya. Benar. Tapi memang beberapa pekan lalu kondisinya lagi kurang bagus ya Bu Dokter ya. Alhamdulillah sekarang sehat. Terus kemudian menggunakan baju yang cerah juga, berbunga-bunga. Jangan-jangan hatinya juga ikut berbunga-bunga ini. Iya, amin. Untuk ini anti hujan ya. Iya benar-benar. Bisa gitu ya. Nah ya Bu Dokter, kita sesuai tema kita di siang hari ini nih. Ini beberapa tema yang sempat ini ya terskip gitu ya Bu Dokter. Merasa tertinggal di saat dunia saling berkejaran. Ya memang ini kan lagi sekarang ini kalau kita lihat di sosmed terutama ya, kan lagi musimnya pada cari validasi. Benar, ya. Gen Z itu. Perasaan semua generasi deh. Iya Nggak sih ya, yang Gen Z tua ya. juga ya Bu Dokter ya. Sama, semua masa itu ada aja yang masih
butuh diberikan validasi, walaupun sebenarnya orang melihat orang tersebut itu sebenarnya nggak usah divalidasi pun orang udah ini udah tahu. Tapi kenapa sih ternyata validasi itu mungkin masalah karakter orangnya sendiri ya, yang mungkin merasa masih mendang-mending kayak gitu ya, merasa masih perlu diperhatikan kemenonjolannya. Iya benar-benar keunggulannya seperti apa gitu ya. Memang masa setiap orang itu beda-beda, tergantung usaha kita sebenarnya, dan itu juga semua atas izin Allah ya. Jadi nggak semua orang berlari, ada yang jalan ya, ada yang bahkan diam di tempat atau bahkan mundur ya kan. Karena mungkin yang mundur karena di depan ada hambatan ya. Jadi supaya dia tetap bergerak, dia mundur kan. Jadi kan kita bisa menyikapi sesuatu itu belum tentu itu gagal ya kan. Yang penting kita ikhtiar terus. Oh, jadi sebenarnya mundur itu pun juga belum tentu gagal ya Bu Dokter? Karena kan kita tetap move ya, tetap bergerak, tetap dinamis begitu. Cuman caranya aja, ada yang mungkin dengan cara koprol kali, iya benar-benar. Atau kayang ya kan beda-beda cara orang itu. Yang penting dia tetap bergerak. Jadi sekali lagi, yang penting kita semua ini menyadari tujuan hidup kita itu yang paling penting tuh. Jadi kita mau bergerak ya, bergeraknya ini arahnya udah jelas nih. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan, akhirnya kita bergeraknya itu menuju kemana, itu yang bingung. Saking bingungnya kadang ya kita asal aja jalan, arahnya ya na'udzubillah bisa menyimpang begitu. Jadi memang dunia ini memang pusatnya untuk saling berkejar-kejaran ya. Dalam arti Islam pun juga ngajarkan, tapi dalam arti fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan begitu, karena memang dunia ini kan nantinya kita akan pulang nih gitu kan. Nah makanya kita harus berkejar-kejaran untuk itu tadi, fastabiqul khairat. Jangan sampai kita ini boros-borosin waktu untuk hal yang anfaedah. Misal kalau untuk rehat sejenak ya itu kan bukan anfaedah, itu kan juga berpahala ya kan, mengistirahatkan badan ya, haknya badan. Benar, haknya badan ya. Haknya badan kan seperti itu. Tapi Ibu kan istirahatnya di surga nanti ya Bu ya. Begini nih kena deh. Terlalu padat soalnya Bu Dokter. Jadi ya lombanya itu tadi yang diperbolehkan di agama ini, lombanya lomba dalam hal kebaikan. Bukan ada yang bikin quote ya, di dunia ini bukan soal lomba siapa yang dapat duluan atau kayak seperti ya. Bagi saya di dunia ini ya tetap lomba, tapi lomba dalam hal apa dulu nih, bukan soal materi kan, tapi soal ngumpulin bekal untuk kita pulang kelak. Memang setiap orang punya caranya sendiri untuk bertumbuh, tetapi yang kita perlu mempush diri kita adalah kita ini harus sadar bahwa kita ini butuh tumbuh, berkembang untuk menebarkan kebaikan. Gimana caranya? Setiap orang punya kelebihan, keunggulan, kompetensi sendiri-sendiri, dan insya Allah lahan untuk menyebarkan kebaikan itu terbuka luas. Ya jangan aku nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Tapi biasanya kalau kayak gitu akhirnya si orang itu kayak mementingkan insecure-nya duluan gitu ya, mengutamakan insecure-nya duluan. Iya, karena kalau dalam ilmu ini ya, brain science, ilmu otak ya, itu kita tergantung ini yang prefrontal cortex kita, yang untuk cita-cita, motivasi dan sebagainya. Ada yang defense lupa saya, DFM. Yang di belakang, yang kita kalau diam tiba-tiba anxiety kecemasan, merasa nggak bisa apa-apa, overthinking kayak gitu. Ada ya, jadi makanya kita harus memstimulus ya ini hal-hal yang bikin kita untuk selalu memberi kontribusi, selalu bermanfaat untuk sesama. Minimal untuk diri kita sendiri, nggak bakal ngerusak diri kita sendiri. Itu kalau kita overthinking, akhirnya kita takut sendiri, takut yang berlebihan, akhirnya kita ngerusak diri sendiri.
padahal belum tentu kejadian. Begitu iya, kan. iya. Sebenarnya sih apa sih yang harus mendasari bahwa ini loh kamu ini diciptakan oleh Allah untuk seperti ini, kayak gitu Bu Dokter? Ya intinya kan dari proses penciptaan itu kan kita harus menyadari hakikat kita ya. Diciptakan untuk apa? Apapun bentuk kita, apapun status kita sekarang, kompetensi kita ini diciptakan hanya untuk ibadah sama Allah. Ibadah sama Allah itu nggak boleh kita pisah-pisahin. Oh aku udah sholat tertib kok, udah puasa, pokoknya rukun Islam udah dijalanin semua. Enggak cuman begitu, tapi dalam kita berlisan, bersikap, bertingkah laku itu harus sesuai aturan agama ini. Enggak cuma ibadah itu kayak orang sekuler ya, udah seremonial, udah sholat, udah ngaji, udah Ya sudah. puasa selesai, udah haji, udah selesai. Enggak. Dalam keseharian, dalam bekerja, dalam mengasuh anak, mengasuh rumah tangga ya, dalam apapun yang hal-hal kecil yang kita kerjakan, itu semua harus ada tuntunan agama ini gitu. Nggak bisa kita kalau pas udah selesai sholat kemudian korupsi jalan lagi, main game judol jalan lagi, nggak bisa gitu. Iya. Terus suka dusta kanan kiri, ngegibah dan sebagainya, nggak bisa. Nah memang agama kita ini menuntut pemeluknya itu untuk cerdas selalu berpikir. Nah, kalau kita tidak cerdas berpikir, akhirnya ya yang terjadi adalah kita merasa banyak hal yang tidak bermanfaat yang menghinggapi diri kita. Padahal kita ini kan di Quran juga udah dijelaskan kita ini diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk. Tapi Allah bisa mengubah kita dalam sekejap menjadi yang lebih rendah dari makhluk apapun, bisa gampang sekali gitu. Iya, jadi gimana kita bisa menjaga itu ya, Bu Dokter? Iya, jadi kita tidak larut dalam hal-hal yang anfaedah. Nah, tapi kita bisa kalau bisa menginfluence, jadi itu jauh lebih bagus ya. Ya untuk sekitar kita, lingkungan kita untuk saling bersinergi, memberikan positive vibe kan gitu. Iya, apalagi di zaman sekarang yang gencarnya media sosial kan ternyata lebih mudah sebenarnya ya Bu Dokter ya. Iya, mau apa kek ya, mau bikin video yang manfaat ya walaupun hanya durasinya sekian menit atau bahkan cuman kurang dari 1 menit, nah itu kan memungkinkan sekali. Ya, tergantung lah apa yang kita bisa. Sederhana-sederhana, jangan terlalu muluk-muluk mikirnya. Nah, kalau kita kemampuannya yang di mana nih? Mesti kita punya keunggulan deh dibanding orang lain. Tergantung diri kita ini rajin ngulik potensi diri atau rajin ngulik tetangga. Iya. Kayak tadi misalkan temen udah sampai sini, kita masih sampai sini, yang dipikirin tuh hanya hasilnya aja. Mungkin dia kenapa nggak minta cerita tentang prosesnya? Mungkin seperti itu ya Bu Dokter ya. Betul. Iya. Nah, memang manusia itu memang cari gampangnya itu dengan pengen tahu hasilnya. Jadi lihat orang itu sirik gitu ya, iri, dengki, hasad kayak gitu. Benar. Itu karena melihat hasilnya, mungkin dia nggak tahu temennya itu tiap hari selama sekian tahun itu tidurnya sampai dini hari sampai jam 3 bahkan mungkin gitu ya, habis itu tidur sebentar udah berangkat lagi mungkin dia nggak lihat itu. Iya. Ya dia tiba-tiba pengen seperti itu. Iya, kayak mungkin kayak melihat Dokter Aliyah enak gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya perjuangannya Bu Dokter dulu seperti apa gitu ya. Untuk masuk FK itu kan sulit banget gitu ya Bu Dokter ya. Ditambah sekarang juga wah lagi kuliah lagi ya Bu Dokter ya. Iya, mau doanya. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Bu Dokter. Masya Allah, di kesibukannya yang super Masya Allah, beliaunya ini melanjutkan sekolah lagi ya Bu Dokter ya. Semoga ilmunya bisa manfaat. Amin, Masya Allah. Biar ini nular ke mitra muslim. Oh, iya. Biar nular, jadi semangat lagi gitu Bu Dokter. Semangat. Saya ini udah ngerasa jompo loh Mbak Kiki, ya Allah ya. Gak bisa, Ibu terlalu bersemangat soalnya ya. Oke, kita jeda dulu ya Bu Dokter ya. Kita jeda dulu, nanti saya bacakan untuk WA yang sudah masuk di 0811 3400 899. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni. Baik mitra muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Qur'an. Di sini ada Bapak Rohmat Jayadi yang selalu
cari info untuk keluarga harmoni ini ada apa enggak sih untuk hari ini gitu, Masya Allah. Jadi beliaunya itu selalu menunggu dan beliaunya memberikan kata-kata hari ini nih, motivasi nih Bu Dokter. Masya Allah. Tertinggal hari ini bukan berarti kamu tidak bisa mengejar ketertinggalan besok hari. Fokus pada langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Iya ya Bu Dokter ya. Jadi kalau kita tiap harinya memang sebenarnya harus ada gebrakan ya. Harus ada gerakan-gerakan kecil gitu. Ya itu untuk memotivasi diri. Langkah kecil yang dimaksud Pak Rahmat Jayadi itu memang untuk memotivasi diri dan supaya kita nggak merasa insecure dengan orang lain. Misal nih bangun tidur udah beresin kasur rapi, diri kita keluar kamar tuh udah wangi karena udah mandi udah rapi, itu self reward ke kita. Oh kita bisa loh, kita siap menghadapi hari ini. Iya itu kan dari hal kecil ya Bu Dokter ya, dari kecil. bangun tidur istilahnya. Iya dari bangun tidur itu oh ternyata kita bisa. Jangan keluar kamar udah nggak karu-karuan, garuk-garuk, kasur masih belum rapi, kamar acak-adut ya, jangan gitu. Sehingga kita masuk kamar lagi tuh vibe-nya kayak pengen rebahan lagi akhirnya Bu Dokter ya. Rungsek banget ya. Kayak nggak menyambut hari-hari. Nah akhirnya. Betul. Itu dari hal sederhana. Jadi ada ahli psikologi yang mengadakan penelitian ya. Orang yang sukses ya, sukses itu yang terbiasa bangun dan meninggalkan kamar terutama kasur dalam kondisi rapi. Oh, oke. Iya, dia berarti siap sukses, udah siap tempur gitu. Oh, iya. Karena dia balik dari kerjaannya yang udah dikerjain tuh, saat itu dia mendapatkan reward. Jadi kasur yang rapi siap menyambut dirinya. Oh iya. Jadi ini udah lelah, kita nggak usah beresin tempat tidur lagi, bagus, gitu ya. Udah bagus, iya. Udah bagus. Oke. Jadi ini motivasi juga ya untuk kita semua. Kemudian jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, fokus pada perjalananmu sendiri. Kamu memiliki waktu dan kesempatan untuk mencapai tujuanmu. Nah, iya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah waktu kita ini terbatas. Waktu kita ini pendek, sangat pendek, kita nggak tahu ya, maka kita harus serakah untuk amal kebajikan. Oh iya benar-benar. Untuk mengamankan diri kita, bukan, jadi sebenarnya kita itu berbuat baik itu bukan kita pengen dianggap dermawan atau kita dianggap sosial atau kita dianggap terima kasih orang baik gitu kan, bukan untuk mendapatkan ucapan sebenarnya, tapi kita ini serakah supaya itu bisa kita bawa balik lagi. Oh iya. Saya pribadi gitu. Ya makanya Bu Dokter loss aja gitu ya kalau untuk berbuat baik gitu ya Bu Dokter ya, bukan hanya sekedar tenaga, materi dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Bu Dokter bisa udah nggak usah pikir panjang kayaknya sih gitu. Iya karena sebenarnya saya serakah. Iya sih, tapi itu benar-benar bisa kita contoh. Maksudnya kita serakahnya kan dalam kebajikan ya Bu Dokter ya, dalam beramal solih gitu. Karena kan amal yang nggak putus ketika kita meninggal nanti kan ya jelas amal jariah kita gitu ya Bu Dokter. Ya kan kita cinta ya sama materi yang kita punya itu kan jelas, mana yang nggak cinta. Nah, terus kemudian kita kan juga kalau kita tinggal kita pikir-pikir ya, kalau kita main logika, kita tinggalkan itu akan jadi warisan. Benar. Yang kemungkinan besar bisa jadi rebutan. Iya, kan? Banyak ya kasus-kasus yang gitu Bu Dokter. Karena mungkin ya sekarang anak-anak insya Allah kita selalu mendoakan anak-anak mendapatkan pasangan yang baik, tapi kan kita nggak tahu ya godaan ke depan. Bener. Saat kita sudah tidak ada, maka ya daripada warisan itu diperebutkan, kata malah nggak kita bawa pulang sendiri. Iya benar. Anak-anak tetap dimodalin, tetap lah. Apa itu yang modal yang nggak ada habisnya dan nggak sulit disalahgunakan oleh orang lain, yaitu ilmu gitu. Nah ya nggak bisa dicuri juga ya Bu Dokter ya. Gimana mau mencuri ilmu? Dibagi tambah berkah. Nah, ya kan? Iya benar. Sebenarnya orang mikir ya mungkin dapat cara-cara pelit atau gimana. Enggak sih, justru itu cara-cara berpikir smart kalau menurut saya. Iya, karena kan materi kayak Ibu bilang takutnya nanti habis gitu, malahan jadi huru-hara di belakang kayak
gitu. Betul. Ya maka anak-anak harus dikasih ilmu sebanyak-banyaknya, entah itu ilmu akademik, ilmu apa aja ya, ilmu kehidupan terutama ya, soft skill gitu. Kita kasih sering-sering perjalanan ya uang yang kita cari untuk biaya perjalanan, dikenalkan dengan moda transportasi macam-macam kayak gitu, gimana cara mengarrange, cara naik dan sebagainya, sehingga mereka punya kepedean untuk melakukan hal-hal tersebut di masa yang akan datang. Iya. Gitu. Jadi mereka tidak takut atas limitasi diri sendiri. Misal jauh jauh asal masih sama-sama di dunia yang sama, kenapa enggak? Nggak mungkin dia ke dunia lain. Iya itu. Asal dunia masih sama, ya jabanin aja. Pokoknya asal itu kebaikan, ya lu jual gue borong. Ya itu tadi ya. Di sini kata-katanya plot twistnya itu serakah dan borong. Iya makanya kayak gitu. Jadi itu bagi hati ini ya, bagi manusia itu menurut saya ya, itu jadi ada kepuasan yang gimana ya, yang satisfying banget gitu loh. Ya nggak tergambarkan. Karena kita kerja keras mati-matian kalau untuk mencukupi diri sendiri, keluarga, ya itu sudah sewajarnya orang gitu ya. Tapi ya sekali lagi itu terlepas dari kita nggak pengen dianggap yang dermawan dan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan di awal. Tapi kalau itu untuk menaikkan derajat orang-orang yang bahkan kita nggak kenal ya, kemudian untuk bisa membuat orang-orang yang awalnya ini menengadahkan tangan, jadinya dia nanti bisa ngasih orang, nah itu luar biasa. Oh, Masya Allah. Jadi panjang banget ya sebenarnya Bu Dokter ya. Kayak ngasih bantuan bukan cuma sekedar ya pokoknya kamu kenyang gitu ya. Tapi apa efek ke depannya seperti apa? Tapi kalau cuma asal kenyang ya mungkin kalau pas force major, pas bencana alam ya oke, memang benar, itu harus paling dibutuhkan ada ya langsung basic need, kebutuhan dasar bertahan hidup ya. Makan semua gitu ya, air seperti itu, pakaian, papan, rumah kayak gitu ya. Itu tapi ya itu kan saat itu aja, jangan berketerusan. Karena nantinya jadi kewajiban. Ya beberapa waktu lalu juga sempat kita bahas juga gitu Bu Dokter di podcastnya Bu Dokter ya, tentang yang hal-hal seperti itu. Jadi kayak kesannya nanti kita jadi kayak kewajiban kan ya. Iya. Mungkin nanti bisa diangkat lagi di radio. Nah kalau untuk cara bertumbuh dengan baik ini jadi seperti apa Bu Dokter? Karena mungkin ada beberapa ya itu tadi yang lebih bukan memilih ya, tapi lebih merasa dirinya itu tertinggal akhirnya dengan yang cepet banget perkembangan yang sekarang. Ya tentu nomor satu kita harus introspeksi diri ya. Apakah kita sudah disiplin terhadap diri kita sendiri? Disiplin ini apa indikator gampangnya? Gimana kita ngejalanin sholat 5 waktu kita ya? Nah bener gak? Udah tertib? Bener. Disiplin atau berantakan masih? Bener nggak kalau azan, setelah azan langsung sholat ya Bu ya? Pokoknya yang gampang-gampangnya itu nggak usah jauh-jauh, yang kemana-kemana nggak usah. Terus koreksi diri. Ya koreksi diri lah, lisan dan tangan, kemudian sikap tubuh kita ini udah aman untuk sesama apa enggak gitu. Karena prinsipnya seorang muslim itu adalah yang lisannya, tangannya itu aman untuk sesama. Ya, dalam zaman sekarang chattingan tangan nih. Risiko menjulitin orang lain enggak? Ya kan? Ya, ada salah satu cerita dari ulama atau sahabat saya lupa. Ditanyain begini, ada ini menggibahin temennya ke seorang ulama ya, ulama itu ngedengerin dia ngegibahin si ini gini gitu, padahal itu temennya ya, jadi dalam artian sesama muslim digibahin gitu. Terus ditanya sama ulama tersebut, orang yang gibah itu, kamu pernah nggak lawan ini orang Syiah? Enggak. Lawan Yahudi? Enggak. Lawan orang-orang kafir? Enggak. Terus ulama bilang gini, yang Syiah, Yahudi, orang kafir itu
jauh lebih selamat dari kamu dibanding saudaramu sendiri. Loh, oh gitu Iya ya Bu kan, Dokter ya. saudara sendiri kamu gibahin, dah kamu kayak gini, dah kamu sakitin ya, walaupun Iya. dia nggak tahu. Sementara orang-orang kafir yang harusnya kamu perangi, yang sudah di Quran tuh jelas-jelas ya ditunjukin musuh kita itu siapa, itu malah nggak diapa-apain sama kita. Iya ya. Kita ngerasa nggak tiap hari kita sering kayak gitu. Iya sih, Boykot bener. produk susah banget ya kan, apa semua masih gitu ya. Kita masih menikmati produk-produk mereka. Sementara sesama saudara muslim sendiri kita nggak kasih uzur, tapi kita habisin sampai habis. Nah, itu dia. Gitu. Jadi kita ini maunya apa Ya, gitu ya, ya. makanya ya memang semua ada kurang lebihnya. Kalau ada kekurangan ya saling mengingatkan. Tentu nggak Benar. bisa lah kita biarkan, karena saking pedulinya kita nggak pingin saudara kita juga nanti apa ya terjebak atau menyimpang, ya nggak bisa kembali. Nah makanya kita ingetin caranya, dan gitu aja, caranya ambil hikmah. Nah kalau sudah kita ingetin sekian kali ternyata masih belum bisa, ya sudah, sambil dipasrahkan sama Allah, tetap kita jalan terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Masya Allah. Nah ini lanjutannya dari Pak Rohmad Jayadi. Keberhasilan bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang terus melangkah maju. Jangan berhenti, teruslah bergerak maju. Nah, ini teruslah bergerak maju. Tapi tadi ada satu poin yang saya cukup kagum juga. Ternyata mundur juga itu bukan gagal gitu ya Bu Dokter ya. Maksudnya itu bukan kegagalan yang harus kita ratapi. Iya, karena kan way out itu banyak sekali kan caranya. Kalau di depan ada obstacle, ada hambatan, terus kita masuk nabrak tuh, nggak Iya, bisa kan, kita iya. berarti melakukan kebodohan ya, karena nabrak udah tahu kita nggak bisa tembus nih. Benar. Ya mundur, mungkin di jalan mundur tuh ada ini loh, ada ya kita bisa nemu way out loh, atau ke atas atau ke samping. Intinya entah gimana caranya kita nemu gitu loh. Jadi nggak semuanya tuh jalan harus lurus gitu ya Bu Dokter Iya. ya. Karena Jalan- kita juga lika-liku. Iya, betul sekali. Mungkin juga perlu gali terowongan ya kan, kita nggak tahu kan ya. Iya, ya ampun. Ini makanya kita harus dalam setiap ikhtiar kita itu ketawakalan itu jelas harus senantiasa membersamai. Karena biarlah Allah nanti yang mengilhami kita jalan keluarnya seperti apa nih. Dan jadi nggak tahu tiba-tiba kok bisa ya, padahal kita juga nggak tahu ya gitu. Iya. Oke. Jadi ini memang ya mitra muslim merasa tertinggal di saat dunia saling berkejaran. Ini sebenarnya kembali lagi ke diri kita ya Bu Dokter ya, introspeksi diri, kemudian lebih bisa disiplin, kemudian tangan dan juga sikap kita ini juga harus terbuka gitu ya Bu Dokter. Iya, merubah mindset itu penting sekali. Oh, merubah mindset. Iya, jadi merubah mindset, melepaskan diri dari limitasi itu tadi, belenggu pikiran, perasaan yang jangan-jangan saya nggak bisa nih, udah Iya. insecure sendiri. Jadi Biasanya akhirnya gitu. membuat kita nggak jadi melangkah. Karena seumpama nih mau usaha dagang, jangan-jangan nanti bangkrut nih. Karena iya belum mulai. Jangan-jangan nanti nggak ada yang beli. Ya iya kan, belum dicoba, belum Iya, eksekusi. Coba dulu, coba itu kan, coba sampai akhirnya memang ini beneran bisa atau enggak. Ada salah satu cerita menarik dari teman saya ya. Itu dia punya anak, pengen banget masuk kedokteran ya di Jerman tapi. Nah, kemudian ya orang tuanya di Indonesia, ya oke, kamu pergi ini, ya tentu kan kalau si anak ini pengen pergi ini ya untuk kuliah kedokteran, apalagi tentu kan udah kita bayangin dia udah modal ya, Benar. nggak cuma modal otak ya, Iya. modal Materi juga. materi dan mental. Ya kan, karena kalau ya kita kuliah bukan di Asia, tentu bahasanya ya Iya. itu minta apalagi kuliahnya kedokteran, minta level ijazah bahasanya paling tinggi dibanding yang lain. Itu jelas. Itu ya, itu kalau di Jerman biasanya C2. Jadi kalau kita yang biasa-biasa tuh itu cuma mintanya B1, B2, rata-rata B2. Itu kalau yang bawah itu B1, kemudian B2, Iya. kemudian C1, C2, dokter C2 gitu. Oh, dokter C2. Iya, itu susah. Susah Dan biayanya untuk bahasa
tinggi. Aduh. Nah, terus dia itu udah belajar sungguh-sungguh. Sudah sekian lama belajar tunggu-tunggu, bahkan sampai gap year, ya mungkin hampir 2 tahun dan 1,5 tahun. Dan dia udah daftar di 23 FK, gagal semua, bayangin. 23 FK, iya di sana. Nggak ada yang nerima, gagal semua. Sorry, we can Aduh, accept iya. ya, kayak gitu jawaban emailnya. Gimana itu Gimana? perasaannya? Dia udah, kalau udah nggak kuat mental kan udah, ya sudah selesai ya. Selesai. Dia udah nggak tahu nih, dia apakah dia mau mengakhiri dengan cara apa, ya kebanyakan kan dengan cara yang tidak baik kan. Benar. Karena udah habis-habisan kan Benar. itu. Dia udah tiap kali ini udah nangis karena orang tuanya cuma yang salut ya saya sikap orang tuanya. Ya, anaknya jelas, tapi orang tuanya yang lebih ini. Saya kan bukan berarti orang tua ini tanpa tekanan kanan kiri ya, dari keluarga besar mungkin. Dan udah ngabisin uang di sana, ngapain apa, belum keterima apa, pokoknya gitu ya, mau turunin standar atau apalah ya, kalimat-kalimat seperti itu. Orang tuanya maksudnya gini, kamu udah melangkah, udah melakukan segala persiapan, terusin sampai kamu bisa gitu. Oke. Jadi jadi orang tua pun juga harus jadi motivator gitu ya. Iya, dokter, walaupun mungkin ya semua berdarah-darah semua ya. Cuman kita kan enggak tahu ya, mungkin dianggap yang paling berdarah adalah pelaku ya. Support system mungkin dianggap enggak berdarah. Ayo, siapa bilang support system itu juga berdarah juga ya. Imbang lah ya, Iya. imbang ya. Jadi ini harus dihindari juga perasaan-perasaan insecure yang kayak misalkan kita cuma bisa kemampuannya segini, kita cuma bisa mampunya segini. Loh kalau kita berdoa kan nggak ada yang nggak mungkin juga ya Bu Dokter ya. Iya, jadi jangan gampang baper, kecewa, terus oh ya udah deh kayaknya menyerah gitu ya. Kayaknya aku udah nggak bisa di sini. Nah, buktinya yang ke-24 ya, bayangin apa nggak bosen tuh. Gagal 3 kali, 5 kali aja udah ampun ya, udah kayak males ya, apalagi itu sampai 23 kali. Iya, makanya itu alhamdulillah ya akhirnya bisa. Akhirnya sekarang dia untuk membalas orang tuanya itu dia nggak melulu kuliah ya, sambil kerja apa supaya untuk nambah uang saku apa kayak gitulah. Jadi dia benar-benar membuktikan effortnya bahwa terima kasihnya juga ke orang tua bahwa ternyata saya mampu. Ya itu semua ya karena Allah ya. Tapi apa namanya, oh ya sudah takdir saya nih udah nyoba 10 kali. Ya ternyata yang ke-24 baru bisa udah nyoba 10 kali. Oh ternyata takdir saya kan belum tentu juga. Iya benar, karena kan Allah sendiri kan memberi itu sesuai apa yang kita butuhkan ya Bu Dokter ya. Iya. Bukan apa yang kita inginkan. Kalau kalau Allah ini ngasihnya apa yang kita inginkan, kayaknya terlalu banyak ya. Enggak tepat karena nanti receh-receh yang diminta kan. Oh iya sih. Iya. Mendingan langsung jeger gitu ya. Iya, Bu kan ya. Allah itu jauh lebih paham, kayaknya memang yang menciptakan kita kan jauh lebih paham kan. Ini butuhnya kan kita sebenarnya kalau kita sadari diri kita ya, yang kita doakan tiap saat yang lalu ya. Benar. Yang mungkin dari zaman kita kecil sampai mungkin setahun yang lalu deh kita. Itu kayaknya banyak hal yang nggak penting yang kita yang kita panjatkan ya. Misal lihat pertandingan gitu ya. bola, aduh ya Allah mudah-mudahan kayak mudah-mudahan Garuda menang iya, gitu. Iya kan. Nah, seumpama nih ya, terus doain apa yang lomba-lomba nggak jelas gitu supaya 17 apa itu udah sampai segitu amat ya. Ya karena kalau sekarang kalau untuk ngomongin lomba juga yang sekitar lingkungan juga kadang suka aneh-aneh. Nah ya makanya itu kan makanya nggak jelas. Jadi semua kita juga kalau kita introspeksi diri ya, yang lalu-lalu yang sudah kita kerjakan tuh kayaknya sotoy gitu ya. Malah kalau dikabulin ini aneh juga kayak ini ya. Jadi kayak kita nuntut nggak sih, nuntut sama Allah gitu ya, mestinya ya Allah kok aku nggak dikabulin gitu. Nah memang itu sifat manusia memang gitu ya, sukanya ngerasa apa namanya kita udah usaha habis-habisan, udah ibadahnya juga nggak kenal lelah, tapi kok nggak kunjung dikabulkan. Nah sebenarnya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan ikhtiar, harapan, doa orang-orang yang bergantung padanya. Karena ya itu tadi, semakin seseorang itu husnuzon ya dan tawakal sama Allah, maka Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar doa orang itu sedikit pun. Tetapi ya
Allah akan membalasnya dengan hal yang jauh lebih besar yang mungkin orang itu juga nggak kepikiran gitu loh. Oh, Masya Iya. Allah. Iya, jadi kalau misalkan belum dikabulkan yang sekarang, nanti. Iya, jadi mungkin ya Allah akan menganugerahkan keberkahan, keselamatan Mm-mm. saat kita mau masuk ke surganya kelak, soalnya kayak seperti itu. Oh, oke. Ya, siapa kira kita yang mencurigakan sekali bisa insya Allah masuk surga tanpa hisab? Siapa kira ya, kan iya, kelakuan ini kan mencurigakan. Mencurigakan benar. Iya. Karena kita juga nggak tahu ya seberapa banyak amalan yang sudah kita kantongin gitu ya, Bu Dokter ya. Iya, karena kita nggak mungkin beramal kalau Allah nggak izinin, kan begitu. Iya. Tapi kita tetap harus berikhtiar ya, apapun supaya Allah izinin kita ya. Kita dengan cari muka habis-habisan di hadapan Allah kan harusnya begitu. Jangan cari mukanya justru ke orang-orang. Iya, cari validasi. Cari validasi akhirnya kan jadi kembali lagi ke situ gitu ya. Jadi banyak sekali di zaman sekarang yang butuh validasi. Iya, gitu butuh ya, Bu Dokter validasi. ya. Padahal segala mungkin udah punya ya. Mm-mm. Mau status, karier, kecerdasan sebagainya ya, award dan achievement itu, tapi masih tetap butuh validasi, berarti dia masih mendang-mending ya. Oh, iya, kayak mungkin dirinya sendiri pun juga belum ikhlas gitu ya, Ya. menerima takdirnya gitu. Oke, kita jeda dulu ya Bu Dokter ya. Kita jeda dulu Mitra Muslim, tetaplah di Oase Keluarga Harmoni. Ya Mitra Muslim, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Suara Muslim Lumajang, Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Qur'an. Di sini ada yang bertanya nih Bu Dokter ya, Pak Rohmad Jayadi, mundur dikarenakan ada yang niat menjatuhkan dirinya, terus gimana Bu Dokter? Ya, kita ini kalau hidup di dunia ini ya Pak Rahmat ya, kalau kita mengharapkan semua orang ini seneng, cinta, suka sama kita, hanya orang gila yang mungkin demikian. Nggak bakal ada lah. Nggak Jadi bakal kalau ada. ada yang pengen jatuhin kita, ya kita buktikan kita ini memang pantas dijatuhin atau enggak, gitu aja deh Pak. Iya, ya kan kita mundur tuh kan bisa muter untuk kemudian kita meloncat menjauhi lebih jauh langkahnya daripada yang menghambat kita, begitu. Kalau kita memang pantas dijatuhin, nah berarti proses kita ada yang kurang pas nih, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya di surat Al-Ankabut ya ayat 69 ya kalau nggak salah, bahwa sebenarnya dunia yang serba kejar-kejaran ini ya, asal kita hidup taat sesuai aturan yang diatur oleh Allah, itu Allah udah menjanjikan, dan ini ya artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena kami, niscaya kami tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, di ayat ini kan Allah apa ngomongin hasil? Nggak ada kan. Nah, justru ngomongin tentang jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu artinya apa? Artinya proses. Allah ini sangat-sangat menghargai proses. Nah, di tafsir Ibnu Katsir sendiri ya dibilang ya, siapapun yang bersungguh-sungguh menaati Allah dan aturannya, nah ini akan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan dunia akhirat. Nah, jalan-jalan kebaikan tuh artinya meski belum membuahkan hasil di dunia ini, tapi tetap jadi bagian kebaikan kita yang nanti akan kita petik ya di akhirat kelak gitu. Jadi kita ini jangan ragu dengan janjinya Allah, karena di ayat selanjutnya dari Al-Ankabut 69 itu lanjutannya adalah sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di tafsir As-Sa'adi ya itu Allah artinya ya, yang Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan itu artinya Allah itu bersama dengan pertolongannya, keberkahannya, taufiknya, bimbingannya. Kan kita lihat nih ada orang yang mungkin menurut kita lebih berhasil, lebih sukses dalam materi atau dalam pendidikan, tetapi kok menyimpang ya gitu. Ternyata kok dia katut nyun sewu dukun ya. Kayak nggak masuk akal, dia udah profesor kan ada ya. Benar. Tapi kok dia bisa manut ya sama dukun ya, kayak nggak masuk akal. Atau dia ini kaya raya karena dia pintar, pengusaha yang luar biasa. Tapi kok dia bisa ya katut investasi bodong yang nggak jelas ya. Nah kan kayak gitu. Jadi artinya setiap langkah kebaikan yang kita ambil sekecil apapun itu nggak pernah kita jalanin sendirian. Jadi jangan kita sok-sok
sok lebih tahu ya dari Allah, wah ini saya melakukan langkah yang lebih hebat nih. Ini buktinya saya lebih. Nah, kita introspeksi lagi deh. Ini beneran kita dapat ujian berupa kenikmatan atau istidraj? Naudzubillah. Oh iya, itu yang paling bahaya ya Bu Dokter ya. Nah, maka dari itu kita jangan cepat berbangga diri bahwa ini semua adalah karena pencapaian kita. Nggak mungkin lah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang bila bekerja mengerjakannya secara itkon atau profesional. Selama ini kita kerja udah profesional belum? Terus kita pengen dihargain lebih gitu sama Allah nih. Apa ini make sense atau gimana kan gitu. Nah, bahkan dalam perjuangan kecil yang kita lakuin ya, nggak cuman dalam kerja kita di kantor ya, dalam kerja kita di rumah yang sederhana banget, misal nyapu, beberes rumah, kita udah ngelakuinnya dengan seprofesional mungkin, sesempurna mungkin, sehingga bikin Allah jatuh cinta sama kita atau enggak, atau hanya asal aja. Iya, nanti nggak kelihatan nih, ini dimasuk-masukin bawah kolong nih, nggak kelihatan. Iya benar-benar. Jadi memang itu kembali lagi ke introspeksi diri gitu ya. Kalau kita merasa kita ini memang layak untuk dijatuhkan, ya mungkin kita bisa berubah. Tapi kalau misalkan kita tidak layak, ya berarti kita harus lebih menunjukkan lagi gitu ya Bu Dokter ya, bahwa kita layak untuk tidak dijatuhkan. Iya, karena dijatuhin pun bukan berarti itu bentuk kekalahan, belum tentu loh. Mungkin kita jatuh untuk melambung lebih tinggi, ibarat pegas kita diinjek, setelah dilepas membalnya ngalahin yang dan biasa-biasa. Iya benar. Jadi justru malahan mereka itu kita salib. Betul. Iya, maka jangan gampang terluka baper sebentar aja, jangan lama-lama ya. Oh iya. Karena orang yang ngomongin kita di belakang itu berarti kita di depan mereka. Iya benar. Soalnya mereka kan adanya di belakang ya Bu Dokter ya. Iya benar. Nah, ini jadi cara untuk mengatasinya untuk perasaan-perasaan insecure atau perasaan tertinggal di dunia yang benar-benar seperti ini, gimana itu Bu Dokter? Ya, kita harus yakin apapun yang kita ambil ini udah benar. Ya, benar sesuai syariat ya, ada manual guide-nya ya. Kemudian kita juga yakin dengan janji Allah bahwa walaupun langkah kita ini nggak sama ya, tetapi Allah kan janji akan terus membersamai kita selagi kita terus berusaha, apalagi dalam kebaikan. Yang membersamainya dalam bentuk tadi, petunjuk ya, keberkahan, kesehatan ya. Jadi bukan berarti yang dianggap berhasil itu yang kemudian jadi kaya raya, yang kemudian jadi dapat gelar profesor atau dapat jadi pejabat atau semua gitu ya, naik eselon sekian ya, enggak gitu juga gitu loh. Itu kan keberhasilan yang ditetapkan oleh manusia. Gitu. Benar, kan kita juga nggak tahu ya di dalamnya seperti apa gitu. Mungkin di dalam jabatan-jabatan itu masih banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan gitu ya Bu Dokter ya. Betul. Yang jelas kita harus ingat di Quran surat Al-Insyirah ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika kebalik ya. Jadi kalau kita udah selesai dalam satu urusan, harus segera ngerjakan urusan berikutnya. Iya, jadi nggak usah berlama-lama gitu ya Bu Dokter ya, supaya jalannya kita pun juga cepat. Betul. Gitu, apalagi demi kebaikan. Betul. Ya tadi itu serakah dalam kebaikan. Dan juga kita harus ngeborong juga nih ya hal-hal yang baik untuk diri kita, untuk amal soleh kebaikan kita, Masya Allah. Oke Bu Dokter, sudah jam 2 nih, gak kerasa ini kita ngobrol-ngobrolnya ini. Monggo silahkan closing statement. Jadi apapun yang sudah kita upayakan sejauh ini, introspeksi diri ya, melakukan ya pertobatan kalau ada hal-hal yang di masa lalu ataupun yang sekarang sedang kita kerjakan ini kurang pas, menyimpang, atau bahkan naudzubillah kalau sampai melanggar syariat. Nah, supaya Allah memberkahi setiap usaha kita, insya Allah kebersamaan kita dengan Allah itu sangat layak kita upayakan ya. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan Allah.
Nah, ya benar banget mitra muslim, jangan sampai kita kehilangan Allah. Jadi cukup Allah yang jadi pedoman hidup kita juga gitu ya mitra muslim dan juga Bu Dokter. Baik, terima kasih Bu Dokter atas waktunya, sharingnya juga. Terima kasih semuanya. Untuk Pak Rohmat Jayadi juga terima kasih sudah selalu menantikan keluarga harmoni. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.